Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nina Angelina, CGP Angkatan 11 Kabupaten Pidi. Nah, kali ini saya akan melakukan video untuk aksi nyata saya di modul 2.3, yaitu supervisi akademik. Di sini saya dibantu oleh rekan sejawat saya yang bernama Ibu Sufmianti SPD. Beliau adalah guru mapel matematika di SMP Negeri 2 Delima. Baiklah. Nah, bagaimana Ibu Sumi? Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah kabar saya sangat baik nih Bu. Ibu sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah baik juga seperti Ibu. Iya. Nah, begini Bu. Jadi seperti yang kita sudah bicarakan di minggu lalu, bahwa untuk hari ini kita akan melakukan video pembelajaran saya di aksi nyata ya, untuk tugas saya di aksi nyata di modul 2.3 ini, yaitu supervisi akademik. Nah, di sini sebelumnya saya akan melakukan observasi dulu dengan Ibu sebelum nanti saya observasi langsung di kelas seperti itu Bu ya. Yang tujuannya untuk kita mengetahui langkah-langkah apa yang nanti akan Ibu lakukan dalam pembelajaran Ibu di kelas. Gitu ya Bu ya. Sudah bisa dimengerti Bu ya? Bisa. Ya. Baiklah Ibu, kira-kira nanti tujuan pembelajaran Ibu apa yang ingin Ibu lakukan dalam kelas nanti? Oke, baik Ibu. Ini sebelumnya nih materi saya yang akan saya sampaikan nanti adalah materi aljabar. Subbabnya adalah kejumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, salah satu tujuannya adalah melalui model pembelajaran PBL, pengamatan video dan diskusi kelompok, peserta didik dapat mengubah suatu permasalahan ke bentuk aljabar dengan benar. Gitu, Bu. Baik Ibu, bagus sekali ya. Jadi setelah Ibu membuat tujuan pembelajaran, kira-kira area pengembangan apa yang nanti akan Ibu lakukan di dalam kelas bersama peserta didik nantinya? Oke, baik Bu. Ini kalau mengenai masalah area pengembangan yang hendak saya nilai itu Bu, yang pertama sekali itu saya akan menilai observasi Bu ya, menilai sikap, kemudian pengetahuan, aspek keterampilan, itu ada di diskusi kelompok Bu. Iya, bagus sekali Bu ya. Berarti di sini ada observasi. Yang pertama dari segi pengetahuan dan yang kedua dari segi keterampilan, seperti itu Bu ya. Nah, kemudian model pembelajaran apa yang cocok pada materi ini yang nantinya akan Ibu berikan kepada peserta didik? Oke Bu, nah kalau model nanti saya akan melakukan dan akan memberikan model pembelajaran problem based learning Bu. PBL Itu ya? PBL itu adalah model pembelajaran yang berbasis masalah. Jadi di sini model pembelajaran yang nanti akan Ibu lakukan model PBL ya Ibu. Jadi kita nanti Ibu ya, Ibu nanti akan melakukan dengan sesuai sintak-sintak yang ada di model ini Ibu ya. Nah, baiklah Ibu. Kira-kira strategi apa, strategi pembelajaran apa yang bagus nanti pada materi yang akan Ibu berikan kepada peserta didik nanti? Oke, baik Bu. Kalau strategi yang saya sudah persiapkan Ibu ya, yang pertama model pembelajaran yang akan saya lakukan itu adalah yang seperti kita bicarakan tadi, yaitu adalah model pembelajaran problem based learning. Kemudian menggunakan pendekatan saintifik. Kemudian juga diiringi dengan tipeknya Bu. Ada tipeknya di dalam pembelajaran tersebut. Nah, kemudian juga dengan menggunakan metode diskusi kelompok Bu dan penugasan. Nah, nanti peserta didik per kelompoknya akan melakukan presentasi. Wah, bagus sekali Bu ya. Sepertinya strategi pembelajaran ini membuat siswa-siswanya atau peserta didiknya aktif ya, masing-masing aktif ya. Baik Ibu. Nah, kira-kira nanti setelah strategi ini sudah kita lakukan, penilaian apa dan evaluasi pembelajaran apa yang kira-kira nanti cocok pada pembelajaran ini? Oke Bu, baik. Ini kalau misalkan masalah evaluasi yang saya berikan nanti ada di akhir pembelajaran. Itu yang pertama sekali sebelum di akhir pembelajaran saya akan memberikan yang pertama di awal, yaitu menggunakan tes diagnostis. Nah, kemudian di akhir pembelajaran itu ada evaluasi, saya akan memberikan dengan tes formatif melalui Google Form.
Google Form, berarti tipeknya melalui Google Form Iya, ya, bagus sekali. Nanti juga di refleksinya Bu saya menggunakan aplikasi Padlet Bu. Wow, bagus sekali ya. Iya. Jadi anak-anak di sini bisa menggunakan IP juga ya Bu ya, Iya. melalui berarti nanti di sini anak-anak atau peserta didiknya akan membawa HP ya Bu ya? Iya, Untuk nanti saya melakukan- akan tugaskan untuk membawa HP. Nah, Iya. sebelumnya nanti saya akan menyimpan dulu HP mereka di saat pembelajaran saya. Iya. Nanti akan saya kembalikan lagi ke anak-anak saya Bu, Iya. supaya mereka itu terjamin ya tidak melakukan hal-hal yang negatif Iya, di saat pembelajaran nantinya. Bagus ya Bu ya. Jadi setelah nanti selesai pembelajaran bersama Ibu, kemudian HP-nya Ibu ambil balik ya, Iya. seperti itu nanti pada saat pulang sekolah ya. Iya. Mereka ambil balik lagi sama Ibu. Nah, baiklah Ibu. Nah, kira-kira Bu, sasaran kelas dan waktunya kapan ini kira-kira akan dilaksanakan? Nanti Bu jam 3.4 kebetulan saya ada kena jam matematika di kelas 7C Bu. Wow, saya nggak sabar nih Bu ingin melihat proses pembelajaran yang Iya. Ibu lakukan hari Iya. ini ya. Saya juga tidak sabar nih Bu bagaimana akhir pembelajaran nanti. Iya. Semoga sukses Bu ya. Mm-mm. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Semoga Iya. pembelajaran nanti saya akan mengamati pada saat Ibu melakukan pembelajarannya. Saya observasi. Ya. Mudah-mudahan pembelajarannya lebih menyenangkan sesuai yang sudah kita rencanakan ya Bu ya. Iya, Sesuai dengan yang Ibu sudah rencanakan di modul Ajar Ibu seperti itu. Iya. Nah, baiklah Ibu, terima kasih banyak. Sukses terus. Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi. Pagi. Kabar kalian semua? Sehat. Semangat. Jaya. Alhamdulillah ya, kita masih diberikan kesempatan sama Allah. Dengan ini kita bisa belajar bersama pada kesempatan hari ini. Kita belajar hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Alhamdulillah ya, kita masih diberi kesempatan sama Allah. Oke, baik. Nah, sebelumnya Ibu akan absensi kalian terlebih dahulu. Ketua kelas, bagaimana hadir semua hari ini? Hadir? Siapa yang nggak hadir hari ini? Coba ya kita cek ya. Abdul Malik. Sudah hadir. Kenapa Abdul Malik? Kenapa hari ini tidak hadir? Ada surat? Gak ada surat ya? Oh ada nih, dia sakit ya. Kita doakan semoga Abdul Malik cepat sembuh. Nah dilanjutkan dengan Adila Rahimah. Iya, Abdul Hafiz. Ayo bagaimana, hadir semua? Hadir, alhamdulillah ya. Nah kepada teman kita yang sakit kita doakan semoga lekas sembuh. Baik. Nah sebelum kita belajar hari ini, coba kalian lihat posisi kalian kiri kanan sudah bersih, sudah rapi, sudah. Yang cowok ini bagaimana bajunya? Sudah rapi semua? Sudah. Yang cewek jilbabnya bagaimana? Sudah rapi? Sudah. Baik. Kalian sudah siap untuk menerima ilmu hari ini? Siap belajar hari ini? Siap. Oke. Masih ingat gak
siapa mau menjawab? Tolong beri tangan. Oke, silakan Ashalun Nafis. Apa? Jangan memotong saat ibu berbicara. Jangan memotong di saat guru berbicara ataupun menyampaikan materi pelajaran. Oke. Tepuk tangan dulu kepada Ashalun. Oke, selanjutnya siapa lagi yang masih ingat? Iya, Ashabul. Kalau nak apa? Jangan keluar masuk ketika jam pelajaran akan dimulai. Iya, jangan keluar masuk kelas di saat jam pelajaran dimulai. Nah, siapa lagi nih yang masih ingat? Amsi, silakan. Tunjuk tangan di saat menanyakan dan menjawab pertanyaan. Iya, benar sekali ya. Tunjuk tangan di saat menjawab dan menanyakan pertanyaan. Tepuk tangan buat kita semua. Oke, sebelum kita melanjutkan ke materi kita, Ibu akan memberikan tes diagnostis dulu. Tes apa itu? Tes awal ya. Awal itu akan melihat kemampuan awal kalian sebelum kita belajar materi berikut ini ya. Oke, siap? Siap, Ibu akan bagikan ya. Nah, ini adalah yang namanya tes diagnostis, itu tes awal. Jadi semampunya kalian. Kalian hanya menjawab semampu kalian. Ya, ini Ibu kasih waktu cuma 5 menit. Kira-kira kalian itu bisa sebegini, ya udah kalian jawab sebegini aja, ya. Karena ini adalah tes awal kalian. Jangan lupa tulis nama dan kelas ya, Nak. Masing-masing dikerjakan sendiri karena ini adalah tes awal. Jangan kompromi dengan teman dan jangan lupa tulis nama ya, Nak. Sudah habis ya, tolong dikumpul semua tes diagnostisnya. Oke, baik Ibu aja yang mengumpulkan sini, Ibu akan mengumpulkan. Tulis nama jangan lupa, siapa yang tesnya. Tolong dikumpulkan. Oke, baik. Oke, baik. Setelah kita mengerjakan semua tes diagnostis, nah bagaimana sih perasaan kalian? Kira-kira kalian bisa nggak menjawabnya? Bagaimana? Bisa ya? Karena itu adalah operasi penjumlahan bilangan bulan. Nah, itu merupakan materi prasyarat kita. Nah, lihat di sini itu merupakan materi prasyarat kita hari ini. Materi sebelum mempelajari operasi penjumlahan bentuk aljabar yang harus kita ingat. Coba kita lihat. Yang pertama adalah operasi bilangan bulan dan unsur-unsur bentuk aljabar. Nah, oke. Nah, sebelumnya nih, apa kalian masih ingat nggak dengan materi sebelumnya? Kita akan mereview sedikit materi sebelumnya. Bagaimana? Ada yang tahu apa sih materi kita sebelumnya? Siapa yang mau menjawab dengan tangan? Tolong. Oke, silakan Ashabul Hafiz. Oke. Bentuk aljabar. Kemudian apa lagi? Ada apa lagi? Mengenal bentuk aljabar. Iya, mengenal bentuk aljabar. Nah, unsur-unsur aljabar. Ada yang masih ingat nggak unsur-unsur aljabar itu apa? Apa? Oke, silakan Zahra. Yang bersama suaranya nggak dengar? Variabel, koefisien,
yang perlu diketahui. Iya, tepat sekali ya. Kita tepuk tangan dulu untuk Buneya. Nah, Ibu akan meluruskannya lagi nih supaya kalian lebih mengingat materi sebelumnya. Yang dikatakan dalam bentuk aljabar itu apa sih? Nah, Ibu akan memberikan sebuah contoh dalam kehidupan sehari-hari. Nah, misalkan Buneya itu mempunyai 3 apel. Apel itu berarti kalau ada 3 kan kita jumlahkan ya, 3 ya. Apel tambah apel tambah apel. Nah, kalau kalimat apelnya itu pelnya kita hilangkan, misalnya apa? A ya, misalnya A. A itu kita ibaratkan atau kita misalkan dengan varia suatu huruf yang mengartikan bilangan yang belum diketahui nilainya. Jadi A tambah A sama dengan berapa A? 3. Iya, tepat sekali, ada 3A. Itulah yang disebutkan dengan bentuk aljabar. Tepuk tangan dulu buat kita bersama. Iya, tepat sekali ya. Sebelum kita mempelajari materi, kita kan ada tujuan nih. Tujuan mempelajari materi kita. Apa sih tujuan mempelajari materi kita hari ini? Nah, kita lihatlah tujuannya apa ya. Nah, tujuan pembelajaran hari ini melalui model pembelajaran problem-based learning, pengamatan video, dan diskusi kelompok, peserta didik itu dapat mengubah sesuatu permasalahan ke bentuk aljabar dengan benar. Teknik penilaian. Nah, kita lihat sekarang. Teknik apa saja yang akan Ibu ambil ketika kita berdiskusi hari ini? Dan sintak apa sih yang ada dalam model pembelajaran kita hari ini? Ya, yang pertama kita hari ini menggunakan model pembelajaran apa tadi? PBL singkatannya. Artinya adalah problem based learning. Ya, problem based learning itu adalah berbasis masalah. Ya, model yang berbasis masalah. Dia mempunyai sintak atau tahapan dari model tersebut. Ada 5 tahapannya. Yang pertama apa? Tolong dibaca nak. 1 apa? Kedengaran siapa yang membaca? Iya, silakan. Yang besar suaranya. 1. Organisasi peserta didik pada masalah. Ya. 2. Mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Ya. 3. Membimbing penyelidikan individu dan kelompok. 4. Oke, 4. Tolong Salma dibaca nak 4. Yang besar suaranya. Mengevaluasi proses pemecahan masalah. Oke, diulang kembali ya. Model problem based learning itu ada sintaknya, ada 5 sintak ya. Yang pertama adalah orientasi peserta didik pada masalah. Nanti Ibu akan mengajak kalian semua itu pada suatu masalah. Kemudian Ibu akan mengorganisasikan kalian itu ke dalam beberapa kelompok yang heterogen. Ini kelompok yang sudah Ibu bagikan, kalian duduk kan? Iya kan? Benar ya? Dengan kelompok heterogen kan? Iya. Nah, kemudian nanti juga Ibu akan membimbing. Misal kalian kerja kelompok, Ibu akan membimbing kalian. Ya, bagaimana Ibu akan mengobservasi sikap kalian itu dalam mengerjakan kelompok. Dan apa itu akan mengajukan hasil karya. Nanti semua kelompok kita ambil, misalkan perwakilan kelompok hari ini ada 2 kelompok untuk maju ke depan mempresentasikan bahan diskusinya. Oke, yang kelima nanti kita akan menganalisis atau mengevaluasi proses dari pemecahan masalah. Paham? Paham ya. Teknik apa saja yang akan dinilai? Nah, ini ada 3 teknik yang akan dinilai. Apa tekniknya? Yang pertama tekniknya adalah baca sama-sama penilaian kerjasama di sini. Yang kedua penilaian pengetahuan asesmen formatif yang akan kita jawab nanti di akhir pembelajaran menggunakan Google Form melalui HP. Ya. Kemudian ada 3 penilaian apa? Penilaian akan diambil pada unjuk kerja saat presentasi
aljabar. Nah, pengurangan bentuk aljabar itu apa sih? Nanti kita lihat sama-sama ya. Sebelumnya, Ibu ada video motivasi untuk kalian supaya lebih bersemangat lagi. Ya, kita lihat dengan menggunakan video. Dan di sini Ibu akan memberikan pertanyaan tematiknya melalui video motivasi. Kalian lihat baik-baik, kalian simak apa saja yang ada di video ini. Oke? Ditulis ya, silakan ditulis. Nah, oke nih, setelah kalian simak sama-sama video tersebut, apa nih yang ada di video itu? Kira-kira apa saja yang menjadi manfaat mempelajari materi aljabar? Yang pertama apa? Iya, jual beli. Ini sebagai kalian siswa atau murid yang ada di sekolah, biasa kalian gunakan apa? Kantin sekolah. Mau beli apa biasanya? Pulpen, apalagi nih? Buku, makanan, ya kan? Ya, itu adalah salah satu manfaat belajar aljabar. Kita nanti bisa menghitung harga jual yang kita beli. Misalkan harga satu buku, ya, ini kalau misalkan bukunya belum jelas harganya, tapi kalau buku sudah jelas harganya, kita bisa langsung menjumlahkan dengan bentuk aljabar. Itu salah satu dari manfaat belajar aljabar. Yang kedua apa sih manfaat? Uang saku. Iya, uang saku manajemen gaji. Misalkan orang tua kalian sebagai ibu rumah tangga di rumah dikasih uang bulanan sama orang tua kalian, nah bisa menghitung jumlah berapa pemasukan dan pengeluaran dari uang bulanan tersebut. Paham? Video motivasi satu lagi itu adalah pertanyaan tematiknya. Lalu kamu hitung ya. Tadi di saat kalian lihat video apa yang terlihat? Nah, apa yang terlihat di dalam video tersebut? Yang pertama, ada siapa aja dalam video tersebut? Tadi ada si Nusa sama si Rara. Si Nusa beli apa saja? Si Nusa beli apa saja? Kalian nggak fokus ya? Nah, untuk lebih fokus gimana kalau kita terus fokus sekali? Siap? Siap. Oke, ayo kita mulai supaya kalian lebih fokus. Ibu lihat kalian kurang fokus. Tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Semangat.
bentuk aljabar. Nah, paham ya? Paham. Oke, baik. Nah, kita masuk ke permasalahan inti, yaitu permasalahan yang salah satu ada di LKPD kita hari ini. Nah, tolong kalian simak baik-baik permasalahannya. Nah, itu akan memberikan permasalahan melalui video. Tolong dicatat. Pak Maduri merupakan seorang pemborong beras yang sukses di desa Dempo Timur. Pak Maduri mendapatkan pesanan dari pedagang pasar pasean dan pasar waru di hari yang bersamaan. Dicatat. Pedagang pasar pasean memesan 15 karung beras. Sedangkan pedagang pasar waru memesan 20 karung beras. Beras yang sekarang tersedia di gudang Pak Maduri hanya 17 karung beras saja. Misalkan X adalah masa tiap karung beras. Nyatakan dalam bentuk aljabar. A. Total beras yang dipesan kepada Pak Maduri. B. Sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar pasean saja. C. Kekurangan beras yang dibutuhkan Pak Maduri jika memenuhi pesanan pedagang pasar waru saja. Oke, sudah disimak kan? Sudah tahu informasi apa yang ada di video tadi? Ada informasi apa? Tolong di tangan. Terlihat tadi informasinya adalah di video ada seorang pedagang beras. Siapa namanya? Tolong, siapa? Aksi. Pak Maduri, ya, yaitu mempunyai pesanan, ya, pesanan di pasar pasean dan pasar apa? Waru. Berapa di pasar pasean dan berapa di pasar waru? Kira-kira? Ada? 15 karung beras. Kemudian pesanan untuk pasar waru berapa? 20 karung beras. Kemudian apa nih masalah yang ada sama Pak Maduri? Masalahnya apa? Masalahnya beras yang sekarang tersedia 17 karung. Bingung nggak nih Pak Maduri? Bingung ya? Bagaimana bisa memasuki pesanan untuk pasar waru dan pasar pasean, iya? Nih, pertanyaannya apa nih kira-kira? Pertanyaan yang pertama apa? Total. Tolong dibaca. Iya, yang kedua B-nya apa? Ini coba dilihat apa? Yang B-nya. Pertanyaannya adalah sisa beras yang ada di gudang Pak Maduri. Yang ke C-nya, pertanyaannya apa? Kekurangan beras. Ya, benar sekali ya. Nah, ini sekarang kalian yang harus diskusikan. Di mana kalian diskusi? Di mana? Di kelompok masing-masing yang sudah dibagikan merupakan kelompok heterogen. Ya, di dalamnya bercampur, ada beberapa gaya dan kemampuan belajarnya. Paham? Oke, Ibu akan membagikan LKPD kepada kalian beserta materi handbooknya dan materi link video sudah Ibu bagikan di grup, ya. Ya, tolong kalian lihat. Bila perlu, kalian juga bisa melihat ataupun mengambil referensi dari buku paket kita. Buku matematika, ya. Nah, Ibu akan membagikan LKPD-nya kalau dikerjakan. Ini benar-benar dikerjakan sama-sama anggota kelompok, berdiskusi dan memecahkan masalah Pak Maduri, ya. Dan ada juga 2 soal lagi. Semua soal di LKPD ada 3. Tuliskan nama, ini adalah kelompok kalian. Nama yang ada di kelompok ini.
menjadi referensi kalian ya dalam menjawab soal di LKPD. Boleh kalian baca-baca. Jangan lupa literasi yang benar ya nak. Ibu akan mengiringi kelompok kalian mengambil nilai sikap. Tulis nama yang nggak paham ditanyakan ya nak ya. Tanyakan ke ibu yang tidak paham. Ibu kasih waktu 20 menit ya. Gimana nih? Jadi kompromi sama-sama ya. Ini harus terlibat aktif ya, terlibat aktif semua, jangan duduk saja ya, semua terlibat. Sini lagi biar orang ini juga bisa mengerjakan. Nah, kamu bisa membagi, oh kamu kerjakan yang ini ya, saya kerjakan yang ini ya. Nah, kamu membagi tugas untuk peserta kelompok ya, paham ya? Oke. Jangan lupa semua kerjakan sama-sama, membagi soal ya, membagi soal untuk teman sekelompoknya. Persediaan di gudang 17. Kami ingin menjawab persoalan nomor 1. Total pesanan Pak Manuri 15 karung pasar Kasehan, 20 karung pasar Waru, 17 karung persediaan gudang, 17 karung potongan 17 total pesanan Maduri 15 tambah 20 sama dengan 35 B. Jika memenuhi pesanan Kasehan, sisa di gudang sama dengan 17 kurang
15E sama dengan 2E. C. Kekurangan bila harus memenuhi pesanan baru sama dengan 17. X kurang 20. X sama dengan 3X min 3X. Not. Minus berarti kekurangan. Jadi kurangnya 3X. Iya, tepuk tangan kita berikan untuk kelompok Aljabar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Tolong kalian siapkan HP. Sekarang waktunya kita evaluasi, ya. Waktunya kita evaluasi. Apa sih yang sudah kita pahami di saat kita belajar penjumlahan dan pengurangan aljabar. Tapi sebelumnya kita akan mengambil kesimpulan, ya. Sama-sama mengambil kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini. Apa kesimpulannya? Penjumlahan aljabar itu yang bisa dijumlahkan atau yang bisa diselesaikan adalah suku-suku yang sejenis, ya, suku-suku yang sejenis. Kalau dia tidak memiliki suku yang sejenis atau variabel yang sama, berarti tidak bisa dijumlahkan. Kalau dilihat misalkan seperti contoh di depan, tolong dilihat semua, 5x kurang 3x sama dengan 2x. Nah, itu bisa dijumlahkan karena dia memiliki variabel yang sama. Yang intinya penjumlahan bentuk aljabar bisa kita selesaikan kalau mereka itu mempunyai variabel yang sama atau suku sejenis yang sama. Paham? Oke. Nah, dengan pengulangan juga tidak bisa dijumlahkan apabila tidak memiliki variabel yang sama, ya, dan tidak memiliki suku yang sejenis. Oke, tolong ambil HP masing-masing. Kita saatnya evaluasi. Kalian buka linknya, kalian isi nama, kemudian tekan berikutnya dan jawablah soal pilihan ganda. Mana yang benar, kalian pilih sesuka hati kalian, ya. Maksudnya tergantung apa itu benar atau tidak. Kalian harus mencarinya dulu, menyelesaikannya dulu di kertas coret-coret. Selesai menjawab langsung tekan kirim. Nanti akan Ibu kumpulkan di akun Ibu. Setelah kalian kirim nanti langsung, ya, secara otomatis masuk ke akun Google Form Ibu. Nanti Ibu bisa kumpul di sana tugas kalian. Tolong dikerjakan benar-benar, ya, supaya nilai kalian langsung keluar di sana nanti. Bagus nilainya. Oke, dikirim langsung kirim ke Ibu, ya. Nanti secara otomatis akan masuk ke akun Google Form Ibu, ya. Ya, udah, ya. Oke, baik. Nah, saatnya refleksi, ya. Refleksi juga Ibu akan bagikan melalui link Padlet, ya. Link Padletnya. Kalian bisa menjawab langsung menggunakan link Padlet. Nah, oke, terima kasih banyak, ya. Kita sudah melakukan refleksi
kita juga sudah beberapa tadi membacanya, termasuk dari Naifah Syakira. Saya sangat senang belajar matematika hari ini sama Ibu Sufi, tapi saya belum cukup paham ya. Oke, baik, untuk hari ini kita cukupkan di sini pembelajaran kita hari ini, dan sebelumnya Ibu akan sampaikan materi selanjutnya, yaitu jangan lupa kalian literasi di rumah buat kesimpulan dan rangkuman tentang materi perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Paham ya? Ya, jangan lupa ya, literasi di rumah. Ini kan pesan moral kepada kalian. Nah, dalam mempelajari materi aljabar hari ini, kita itu banyak sekali ya ilmu yang kita dapatkan. Salah satunya pesan moral itu kita pinter-pinterlah untuk memanage uang saku dan uang jajan yang sudah diberikan oleh orang tua kita, ya. Dan kita bisa memanfaatkannya dengan baik. Paham? Oke, baik ya. Sebelum kita tutup materi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tolong ketua kelas pimpin doanya. Dan bermanfaat kepada kita sendiri dan orang lain. Baik, lebih dan kurang Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini, Ibu? Alhamdulillah, kabar saya baik, Bu. Jadi baiklah, di bagian ini pasca observasi ini tujuan saya mengajak Ibu ngobrol banyak hal, terkhusus dengan kegiatan pada pembelajaran sebelumnya, yaitu pembelajaran di kelas 1C ya, Bu ya. Iya. Baiklah Ibu, ada beberapa pertanyaan yang saya ingin sampaikan, yang ingin saya tanyakan kepada Ibu. Yang pertama, bagaimana perasaan Ibu setelah melaksanakan pembelajaran kemarin? Baik, alhamdulillah sekali ya, perasaan saya sangat senang, Bu, karena beberapa perencanaan yang sudah saya ini rancang terpenuhi dan terlaksana dengan baik. Nah, lalu bagaimana perasaan Ibu kemarin ketika pembelajaran dengan adanya supervisor di ruangan kelas? Kalau menurut saya itu sangat nyaman, Bu ya, karena sudah terbiasa mungkin ya dengan adanya rekan sejawat yang melihat dan memantau bagaimana saya mengajar,
itu membuat saya lebih termotivasi. Baiklah, jadi lebih termotivasi Bu ya. Ya, Bukannya menakutkan ya Bu. ya, karena sebelumnya sudah ada pra observasi Bu. Ya, Baik Bu. Nah, bisa Ibu ceritakan kembali terkait dengan proses pembelajaran yang kemarin Ibu lakukan di kelas? Untuk proses pembelajaran yang sudah saya lakukan di kelas kemarin itu yang pertama kan menggunakan model pembelajaran PBL Bu, problem based learning ya, berbasis masalah. Kemudian juga ada feedback yang menggunakan feedback dalam pembelajaran. Dan juga ada beberapa penilaian yang saya nilai kemarin itu ada 3 penilaian. Yang pertama observasi, kemudian pengetahuan dan keterampilan. Nah, kalau pengetahuan nanti di akhir pembelajaran nanti saya akan melakukan evaluasi melalui Google Form dan refleksi melalui aplikasi Padlet. Iya Bu. Jadi sangat bagus sekali Bu ya. Saya juga sudah melihat proses pembelajaran kemarin di kelas. Ibu sudah melakukan pembelajaran dengan sesuai dengan sintak-sintak yang sudah Ibu terapkan di modul ajarnya ya Bu ya. Iya. Baiklah Ibu. Selanjutnya dari proses pembelajaran yang Ibu lakukan kemarin, apakah ada hambatan yang terjadi kira-kira Bu? Kalau dikatakan hambatan pasti ada Bu ya. Di semua pembelajaran itu pasti ada hambatannya. Apalagi itu masih anak-anak kelas 7C Bu ya. Itu hambatan kemarin yang saya temukan itu pada saat diskusi kelompok. Di saat diskusi kelompok mungkin ada beberapa anak yang kurang proaktif dan masih sibuk dengan dunianya sendiri. Dan kemudian di saat presentasi di depan itu ada beberapa individu atau siswa peserta didik yang masih kurang dalam mengungkapkan pendapat dan berbicara di depan. Itu yang masih kurangnya dan hambatan saya mungkin di situ. Iya. Baiklah, kira-kira tadi hambatannya itu mengenai siswanya yang pada saat berdiskusi seperti itu Bu ya. Iya. Nah, kemudian solusi apa kira-kira yang bisa Ibu lakukan untuk mengurangi hambatan-hambatan tersebut? Yang pertama mungkin solusi yang harus saya terapkan itu dengan terbiasa ya, membiasakan anak-anak berbicara di depan dan bisa mendengar ide dan suara dari anak-anak. Mungkin itu yang harus saya tingkatkan. Dan yang kedua motivasi yang harus saya dorong supaya anak-anak itu mau dan suka untuk menyampaikan pendapat masing-masing. Bagus sekali Bu ya, luar biasa. Nah, karena Ibu sudah menyampaikan beberapa solusi dari hambatan tersebut, kira-kira kapan Ibu akan mulai memperbaiki hambatan-hambatan tersebut? Tidak lama Bu ya, mungkin ke depan dalam waktu dekat ini. Mungkin minggu depan Bu saya akan melakukan tindak lanjut. Iya, bagus sekali. Mudah-mudahan terlaksana dengan maksud yang tujuan yang kita inginkan ya Bu ya. Iya. Nah, bagus sekali Bu. Terima kasih banyak untuk hari ini. Mudah-mudahan pembelajaran ke depannya lebih bermanfaat lagi ya, seperti yang kita inginkan dengan tujuan yang bagus seperti itu Bu ya. Terima kasih banyak Ibu untuk hari ini. Ngobrol-ngobrolnya luar biasa sekali Ibu. Saya harapkan kita bisa lebih baik lagi ya untuk kedepannya. Pembelajaran yang Ibu lakukan bisa termotivasi dengan rekan-rekan sejawat lainnya. Nah, baiklah Ibu, sekian dulu untuk hari ini observasi saya hari ini ya. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.